Yuk mulai yuk. Udah di-record. Langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Ekonomi Islam Abad Pertengahan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ihsan Alfian, Rizky Arjuna, Nabil Ausaf, Rizky Wahyu Saputro, saya sendiri Aninda Amarin, Sihatul Kurniawati, Puji Mulyani, dan terakhir Muhammad Teru. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan peradaban Islam yang dibagi menjadi 3. Pertama, ada periode klasik, yang mana periode klasik ini bermulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, atau masa kemajuan dan keemasan Islam. Islam mengalami kemajuan dan masa keemasan. Hal ini ditandai dengan sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya kemajuan di bidang ilmu dan sains. Yang kedua, pada periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini bermulai pada tahun 1250 sampai 1800. Nah, ini merupakan masa kemunduran Islam, yang mana Islam mengalami kemunduran, ditandai dengan tidak adanya lagi kekuasaan Islam yang utuh, yang meliputi seluruh wilayah Islam, dan terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Selanjutnya ada periode modern. Periode modern ini dimulai pada tahun 1800 hingga sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatnya mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal sekitar tahun 1800 sampai 1967, dan kebangkitan kedua yaitu 1967 sampai dengan sekarang. Apa sih penyebab kemunduran Islam pada abad pertengahan? Yang pertama itu ada tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Kemudian penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan penguasaannya lemah dalam kepemimpinan. Krisis ekonomi, penduduknya sangat heterogen hingga mengalami kendala dalam penyatuan. Jiwa kepemimpinan penguasa lemah, dan konflik antar kerajaan Islam. Terakhir ada tambahan dari aku, setauku masa kemunduran Islam itu diakibatkan oleh munculnya oleh kemajuannya bangsa-bangsa Romawi. Nah, di situ pada saat itu masyarakat Islam, para Muslim gitu ya, negara-negara Islam juga, mereka tuh mengalami disintegrasi yang besar gitu, kayak ada perbedaan pendapat yang pendapat tentang ilmu pengetahuan gitu pada masa zaman dahulu mengenai ilmu
Al-Quran dan lain sebagainya, terdapat perbedaan pendapat sehingga akhirnya mereka disintegrasi gitu. Mungkin itu selanjutnya bacakan oleh yang lain. Selanjutnya adalah masa 3 kerajaan besar. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali, walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya, yaitu masa klasik. Setelah berkembangnya 3 kerajaan besar tersebut, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Di antara ketiga kerajaan tersebut, yang terbesar dan paling lama bertahan adalah Kerajaan Utsmani. Kerajaan otonomi di Turki yang akan dibacakan oleh Rizky Wahyu. Kerajaan otonomi di Turki, kerajaan didirikan dan diproklamasikan kemerdekaan oleh Utsman I dari bangsa Turki Utsmani setelah Sultan Alauddin dari dinasti Saljuk meninggal di dunia tahun 1300 Masehi. Kerajaan ini mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad kedua di tahun 1451 sampai 1481 dengan memperluaskan Islam ke benua Eropa melalui menaklukkan benteng Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, tahun 1453 Masehi. Karena keberhasilannya, maka mendapatkan julukan Al-Fatih atau disebut Sang Penakluk. Terusnya akan disampaikan oleh Sukmatul Kurniawati. Kerajaan Safawi di Persia atau sekarang Iran. Didirikan oleh Syah Ismail Safawi Ismail I pada tahun 907 Hijriah atau 1501 Masehi di Tabriz. Beliau berkuasa pada tahun 1501 Masehi sampai 1524 Masehi. Yang wilayah kekuasaannya di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Utsmani di Turki dan di sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Islam Moghul di India. Kerajaan Safawi mempunyai puncak kejayaannya tatkala diperintah oleh Syah Abbas 1585 sampai 1628 Masehi. Beliau berjasa mempersatukan seluruh Persia. Setelah pemerintah Syah Ismail Safawi berakhir, 17 Sultan dinasti Safawi melanjutkan pemerintahannya. Sultan terakhir Kerajaan Safawi bernama Sultan Muhammad. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kerajaan Mughal di India. Peranan umat Islam India dalam penyebar luasan agama Islam dapat dilihat dalam
4 periode, yakni sebelum kerajaan Moghul tahun 705 sampai 1526 Masehi. Lalu masa kerajaan Moghul tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Setelah itu masa penjajahan Inggris tahun 1858 sampai 1949. Lalu negara India sekuler di tahun 1947 sampai sekarang. Kerajaan Moghul didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, keturunan Genghis Khan, bangsa Mongol pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Moghul berpusat di Delhi, India. Kerajaan Moghul diperintah secara silih berganti oleh 15 orang raja atau sultan. Sultan pertama kerajaan Moghul bernama Zahiruddin Muhammad Babur di tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Dan sultan terakhirnya bernama Sultan Bahadur Shah II tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Kerajaan Moghul mencapai puncak kejayaannya tatkala diperintah oleh Akbar Shah I di tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Lalu setelah itu Jahangir atau Nuruddin Muhammad Jahangir di tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Shah Jahan 1627 sampai 1658 Masehi dan Aurangzeb atau Alamgir I di tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Wilayah kekuasaan Moghul meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Kandesh, Berar, Ahmadnagar, Osra, Kashmir, Bajipur, Golconda, Rajouri, dan Trichinopoli. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Arjuna. Baiklah, pada waktu kerajaan-kerajaan Islam lemah, sebaliknya bangsa Eropa kuat dan maju, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Selanjutnya, bangsa Eropa berusaha menjajah negara-negara lemah, khususnya negara-negara Islam di Asia dan Afrika dengan membawa 3 misi, yaitu 1. Gelut maksudnya memperoleh keuntungan besar. Yang kedua, glory maksudnya mencapai kejayaan di bidang kekuasaan. Dan yang terakhir, gospel artinya menyebarluaskan agama Kristen. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Puji. Perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan. Di India, kerajaan Moghul telah mendirikan masjid dan madrasah dengan materi yang diajarkan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan lain-lain. Sekelompok ulama telah menyusun sebuah kitab berjudul Al-Fatawa Al-Hindiyah atas permintaan Sultan Al-Muzaffar Muhyiddin Aurangzeb atau Alamgir, sehingga kitab itu dikenal dengan sebutan Fatawa Alamgariyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 1372 sampai 1449 Masehi. Di Mesir, ketika dinasti Maluk berkuasa pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi, telah muncul ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan buku hasil karyanya yaitu Fath al-Bari fi Syarh Al-Bukhari dan Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam. Yang kedua, Ibnu Khaldun dengan buku hasil karyanya Al-Ibar atau Sejarah Umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya baik, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Di India, sekolah di Mughal mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti logika, filsafat, geometri, geografi, sejarah, politik, dan matematika. Pada tahun 1641 Masehi, perpustakaan di Agra telah memiliki 2.400 judul buku dalam berbagai disiplin ilmu.
Di Mesir, tatkala diperintah oleh dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi, telah muncul para cendekiawan muslim seperti 1. Ibnu Abi Usaibiyah, kedua Abu Al-Fida, Ibnu Tagribadri Atabaki, dan Al-Kim Makrisi, ketiga Abu Hasan Mihnapi, keempat Nasiruddin At-Tusi, dan Abu Faraj Tabari. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok 2. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.